Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan kembali sebuah film dari Korea berjudul Casing yang dirilis tahun 2016. Jadi singkat cerita, film ini akan mengisahkan seorang pengusaha sekaligus bos gangster yang berusaha merebut kembali ponselnya yang diambil oleh anak-anak SMA. Dalam perjalanannya, ia banyak lika-liku masalah yang tak henti menghampirinya, mulai dari pengejaran petugas, polisi, hingga anggota gangster yang ingin menghajarnya. Jadi penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan memperlihatkan seorang detektif bernama Do Jung. Ia sedang menunggu kedatangan temannya bernama Kim. Ia adalah seorang pengusaha yang sukses. Di mana di saat yang sama ia juga sedang ditugaskan untuk menyelidiki perusahaan Kim karena diduga melakukan pekerjaan yang kotor. Sesampainya di lokasi, mereka berbicara santai mengenai kesibukan mereka saat ini. Kim baru saja membeli beberapa gedung baru di kota tersebut, sedangkan Do Jung masih sama dengan yang dulu, yakni menjadi seorang detektif. Karena hal itu, Kim pun bercanda untuk menjadikan Do Jung sebagai security baru di kantornya. Tak lama setelah itu, Kim pun pergi dari sana. Scene kemudian memperlihatkan Kim dan Do Jung saat masih remaja. Faktanya, Do Jung adalah seorang yang ahli dalam karate, sedangkan Kim tidak terlalu ahli dan selalu dikalahkan oleh Do Jung. Di saat kuliah, Kim memutuskan untuk keluar dan mulai mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dan saat itulah mereka pun mulai jarang ketemu. Keesokan harinya, Do Jung mendapatkan kesempatan untuk mentoring tentang kepolisian di suatu sekolah. Namun murid-murid di sana tak terlalu memperdulikan Do Jung. Bahkan salah satu siswa di sana menentang Do Jung untuk memperlihatkan pistolnya. Namanya adalah Kang Sui. Ia adalah siswa nakal yang sering membuat keributan di sekolah tersebut. Karena ada di sekolah, Do Jung pun memilih untuk tidak memperlihatkan senjata tersebut yang dimintai oleh Kang Sui tadi. Di sisi lain, Kim sedang bertemu dengan mitra bisnis baru dari Cina. Mereka sedang berbicara soal proyek besar yang akan dilakukan ke depannya. Tetapi saat akan pulang, sekretaris Kim memperlihatkan sebuah informasi dari tabletnya. Dari situ pun ada yang terlihat tak beres. Di malam harinya, Kim sedang berlatih tembakan pistol ditemani oleh pengawalnya. Seluruh tembakannya sangat akurat dan tampak ia seperti orang yang sangat terlatih. Sepulangnya ke rumah, ia pun meminta untuk menurunkan Kim di pinggir jalan. Alasannya karena ia ingin berjalan mencari udara segar. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok anak-anak SMA yang sedang berdebat. Orang tersebut tak lain adalah Kang Sui dan teman-temannya. Karena mereka saling berdebat satu sama lain, hal tersebut pun membuat Kim mentertawai mereka. Melihat hal tersebut, Kang Sui memanggilnya. Ia bermaksud untuk memberi pelajaran. Namun pembicaraan malah semakin memanas saat Kim terus memukul kepala Kang Sui. Kang Sui yang kesal kemudian membalas serangan Kim yang membuat handphonenya jatuh ke tangan temannya. Perkelahian pun tak terelakkan. Awalnya Kim bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tetapi di saat lengah, Kang Sui memukul kepalanya Kim dari belakang. Dan mereka pun akhirnya kabur dari tempat tersebut dengan membawa HP-nya Kim. Kim yang terpincang-pincang kemudian bertemu dengan Do Jung yang kebetulan sedang bertugas. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Kim berhasil menemukan Kang Sui. Kang Sui pun mengembalikan dompet milik Kim, tetapi untuk handphonenya masih belum dikembalikan. Kang Sui pun menantang kembali Do Jung untuk memperlihatkan pistolnya agar membuktikan kalau ia adalah polisi sungguhan. Dan Do Jung pun akhirnya memperlihatkan pistolnya tersebut. Tetapi sayangnya teman Kang Sui yang usil merebut senjata tersebut dan menganggapnya seolah mainan. Sampai akhirnya pistol tersebut pun tak sengaja tertembakkan ke udara yang membuat mereka langsung panik dan kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, ini bagaikan aksi kejar mengejar. Kang Sui menyuruh Kim untuk pergi ke salah satu warnet tempat berkumpulnya para gangster jalanan. Alasannya untuk menyuri kembali barang Kang Sui yang telah dicuri oleh mereka, yaitu sebuah kamera. Sesampainya di sana, Kim dengan sabar meminta baik-baik kamera tersebut. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh mereka. Dan benar saja seluruh tim gangster juga berkumpul di tempat tersebut. Kim dan Do Jung pun kemudian terpaksa untuk melawan mereka semua.
Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Donjung dan Kim pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut, serta mengambil kamera sesuai permintaan Kang Sui. Namun di sisi lain, Kang Sui yang usil ternyata masih ingin bermain lebih lama dan mengajak Kim untuk melakukan barter di stasiun kereta api Gangnam. Ia menyuruh untuk meletakkan kamera tersebut menuju lift yang sedang naik, dan sebagai gantinya Kang Sui juga berjanji akan menaruh ponselnya melalui lift yang turun. Tapi tentu saja Dojung tidak mempercayai hal tersebut serta bermaksud untuk menangkap mereka untuk diberikan hukuman. Dan akhirnya kejar-kejaran pun kembali terjadi sampai akhirnya mereka masuk ke kereta yang sama. Walaupun berada di kereta yang sama, Kim tidak bisa menemukan mereka karena orang-orang di sana sangat ramai dan Kang Sui juga menyamar di kereta tersebut. Sampai akhirnya mereka pun kembali bertemu di pemberhentian selanjutnya dan Kim pun kembali mengejar mereka sampai ke tengah kota. Namun akhirnya mereka harus berpisah saat Kim tak sengaja mengganggu salah satu orang yang sedang makan. Di sisi lain, salah satu anggota warnet yang dipukuli tadi memanggil kakaknya yang juga adalah kepala gangster di kota itu. Kini tambah satu lagi pekerjaan yang harus dihadapi oleh Kim. Kim kemudian kembali menerima pesan dari Kang Sui untuk bertemu di salah satu bagian di kota. Kali ini Kang Sui kembali memerintahkan untuk meninggalkan kamera di halte, sementara Kim disuruh pergi naik bus meninggalkan halte tersebut. Kali ini Kim pun menurutinya, dan yang terjadi Kim pun benar-benar dibohongi dan mereka mengambil kamera tersebut. Saat kembali ke halte, Dojung yang marah kemudian meneriaki orang-orang di sana. Dan benar saja, akhirnya mereka pun ditahan di kantor polisi. Singkat cerita, karena Dojung adalah seorang detektif, mereka akhirnya hanya ditanyai beberapa pertanyaan. Saat keluar dari kantor, Kim dan Dongjung sempat berkelahi lantaran Kim yang merasa kalau semua ini adalah salah Dongjung yang ceroboh. Makanya tak heran dia dijuluki sebagai polisi yang ceroboh. Mendengar hal tersebut, Dongjung pun menyerang berkali-kali Kim, tetapi seluruh serangannya tidak ada yang mengenai Kim dan ia pun memenangkan pertarungan tersebut. Saat suasana sudah mulai tenang, Dojung tiba-tiba mengingat hari mentoringnya di sekolah Kang Sui. Pikirannya pun terlintas ide cemerlang, yaitu untuk pergi ke sekolah melihat alamat rumah mereka. Namun saat ingin pergi ke sekolah, salah satu anggota warnet melihatnya yang kemudian menelpon kakaknya. Sesampainya di sekolah, Dojung berhasil memfoto beberapa informasi tentang siswa-siswa yang mengambil HP Kim. Tetapi tak lama setelah itu mereka malah kepergok satpam yang sedang bertugas. Dan yang terjadi mereka pun kabur dari jendela sambil dikejar oleh satpam. Di depan jalan ternyata ada bus yang tak lain adalah anak dari warnet yang seolah-olah memberikan bantuan. Kim pun akhirnya masuk ke dalam bus tersebut, sedangkan Dojung ketinggalan saat pintu bus sudah ditutup. Dan benar saja, di dalam bus sudah banyak anggota gangster yang ingin menghajar Kim. Bus tersebut pun mengarah ke arah rumah sakit, dengan tujuan agar Kim dikirim ke rumah sakit setelah babak belur. Tanpa berlama-lama, Kim pun terpaksa melawan mereka satu persatu. Kim yang awalnya dikira akan dibawa ke rumah sakit, tetapi malah mereka semua yang dibawa ke rumah sakit oleh Kim. Sedangkan Dojung juga berlari sampai ke rumah sakit. Mereka kemudian memutuskan untuk mencuri mobil ambulans di rumah sakit untuk mencari Kang Sui. Akhirnya tibalah mereka di persimpangan jalan dan bertemu dengan tim Kang Sui di sana. Kang Sui yang panik kemudian lari sekuat tenaga dan akhirnya bersembunyi di basement. Sedangkan Dojung sempat kehilangan jejaknya karena mereka sangat cepat. Namun tak lama setelah itu, salah satu teman Kang Sui keluar dari persembunyiannya yang membuat Kim mengetahui keberadaan mereka. Hingga akhirnya singkat cerita Kang Sui dan temannya pun sudah terpojok dan tak memiliki jalan lain.
Donjung pun menceramai mereka, terutama Shin Jae yang ayahnya sudah bekerja keras sampai tengah malam hanya untuk membiayai sekolah mereka. Orang-orang dulu memanggil Shin Jae anak pengemis, namun hanya Kang Sui dan temannya yang menerima tanpa memandang status. Karena terharu akhirnya Shin Jae lah yang mengembalikan ponsel tersebut kepada Kim. Di dalam ponsel tersebut ternyata bukanlah uang atau aset yang berharga, melainkan kenangan Kim bersama anaknya yang sudah meninggal karena penyakit. Maka dari itu Kim berusaha sangat keras untuk mengambil kembali HP-nya, padahal sangat mudah bagi Kim untuk sekedar membeli handphone baru. Dan setelah menceritakan hal tersebut, mereka pun berpisah di sana. 그냥 핸드폰이면 하나 더 구하면 되는 건데 내년부턴 절대 잊지 말아야지. 얘기 좀 해줘. 그래야지. Masalah ternyata belum selesai saat Kim mengajak Dojung untuk minum di kantornya. Ternyata pintu tersebut tidak terkunci dan sepertinya ada yang memasuki ruangan tersebut. Dan benar saja ternyata orang itu tidak lain adalah pengawalnya Kim itu sendiri. Ia sudah membuka berangkas untuk mencuri seluruh aset perusahaan. Namun ternyata isi dari berangkas tersebut tak lain hanyalah sebuah korek api. Dia pun merasa sangat bodoh setelah membuka perangkas tersebut. Ternyata pengawal Kim yang bernama Kang ini bekerja sama dengan supir Kim. Kemudian Kim pun sangat terpojok dan bersembunyi di balik sofa lantaran supir Kim yang membawa senjata. Hingga akhirnya Kim pun kemudian menyerahkan dirinya, sedangkan pengawal Kang mengejek Kim soal putrinya. Mendengar hal tersebut, Kim pun kembali melawan. 더 이런 거 안 어울려. Singkat cerita, Kim dan Donjung pun memenangkan pertarungan tersebut. Dan kemudian mereka pun minum bersama. Sedangkan Donjung menanyakan apa yang ada di balik sebuah korek api tersebut. Kim pun kemudian menunjukkan sebuah chip yang ada di dalam korek api tersebut. Dan untungnya Kang tidak memperhatikan tersebut, yang mana padahal semua asetnya berada di korek api itu. Dan kemudian film pun tamat. 그거 웬만한 사람 못 찾아. 아, 그럴 거면 진짜 고생한 거 생각해. Yeah, stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next stop. Throw a rollie with a iced out, turned out. I see when the time's out, get my burst out. Oke, jadi untuk pembahasan singkat dari film ini, ternyata Kim berusaha keras mengambil handphone karena di dalamnya tersimpan memori bersama anaknya. Sedangkan Dojung tidak menemukan bukti apapun yang mengatakan bahwa perusahaan Kim melakukan pekerjaan kotor. Bahkan di akhir film Dojung mengatakan kalau sebenarnya ia juga tak tertarik dengan masalah tersebut. Dan itu semua memang hanya asumsi darinya tanpa disadari bukti apapun. Untuk adegan filmnya sendiri meskipun filmnya terkesan mudah ditebak, namun untuk adegan pertarungan Kim dan Dojung juga tak kalah menarik dengan aksi-aksi yang lainnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.